warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Rifda Rahayu dengan nomor pokok mahasiswa 242151111050. Saya dari kelas 2024B, jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi. Nah, adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah profesi kependidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sukirwan, Magister Pendidikan. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke videonya. Pernahkah kita melihat seorang siswa yang melawan guru? Nah, tindakan ini seringkali memicu berbagai pendapat. Nah, apakah ini pertanda akan kurangnya sopan santun? Atau justru sebuah bentuk keberanian untuk mengungkapkan pendapat? Berdasarkan survei, tindakan siswa melawan guru semakin sering terjadi. Namun, apa sih yang sebenarnya melatar belakangi hal tersebut? Adapun beberapa faktor yang dapat memicu. Yang pertama adalah gaya mengajar guru. Contohnya, metode pembelajaran yang kurang menarik. Jika metode pembelajaran yang digunakan guru terlalu monoton, membosankan, atau tidak relevan dengan kebutuhan siswa, maka siswa akan mudah merasa jenuh dan kehilangan minat belajar. Hal ini dapat memicu sikap melawan atau tidak peduli terhadap pelajaran. Nah, lalu contoh yang kedua adalah kurangnya interaksi. Guru yang terlalu dominan dalam kelas dan jarang memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran dapat membuat siswa merasa tidak dihargai dan tidak memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi ide-ide mereka. Lalu contoh yang terakhir, kurangnya kesabaran dan empati. Guru yang tidak sabar atau kurang empati terhadap kesulitan siswa dapat membuat siswa merasa tidak nyaman dan tidak aman dalam lingkungan belajar. Lalu, faktor selanjutnya adalah lingkungan belajar. Contohnya, suasana kelas yang tidak kondusif. Kelas yang bising, panas, atau tidak nyaman dapat mengganggu konsentrasi siswa dan memicu rasa tidak nyaman. Nah, yang selanjutnya ada tekanan akademik yang berlebihan, yang dapat membuat siswa merasa tertekan dan stres. Lalu contoh yang selanjutnya adalah perundungan atau bullying. Kejadian perundungan di sekolah dapat membuat siswa merasa tidak aman dan tidak nyaman sehingga sulit untuk fokus pada pembelajaran. Lalu, faktor yang ketiga adalah perbedaan pendapat. Contohnya seperti konflik nilai. Perbedaan nilai antara siswa dan guru dapat memicu konflik dan perdebatan yang berujung pada sikap melawan. Lalu yang selanjutnya adalah kritik yang tidak diterima. Jika siswa merasa kritiknya tidak didengar atau dianggap serius oleh guru, mereka dapat merasa tidak dihargai dan kehilangan motivasi untuk belajar. Lalu faktor yang terakhir adalah masalah pribadi. Contohnya seperti adanya masalah keluarga, masalah kesehatan mental, ataupun trauma yang dapat mempengaruhi perilaku siswa di sekolah.
Tindakan siswa melawan guru ini dapat menimbulkan dampak negatif yang serius, seperti dampak yang pertama adalah kerusakan hubungan. Nah, kerusakan hubungan ini bisa terjadi antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, ataupun orang tua dengan pihak sekolah. Lalu, dampak yang kedua yaitu gangguan proses belajar. Contohnya, konsentrasi terganggu. Perilaku melawan guru dapat mengganggu konsentrasi siswa lain yang ingin belajar. Lalu selanjutnya, materi pelajaran tidak tersampaikan. Guru kesulitan menyampaikan materi jika terus-menerus diinterupsi atau ditentang. Lalu yang selanjutnya, suasana kelas tidak kondusif. Ketidakharmonisan antara guru dan siswa membuat suasana kelas menjadi tegang dan tidak nyaman untuk belajar. Nah, lalu dampak yang ketiga yaitu stigma negatif. Contohnya label negatif. Nah, siswa yang sering melawan guru cenderung mendapat label negatif seperti nakal, lalu bandel atau sulit diatur. Nah, selanjutnya adalah kesulitan bersosialisasi. Label negatif ini dapat membuat siswa sulit bergaul dengan teman sebaya dan merasa dikucilkan. Nah, lalu contoh yang selanjutnya adalah kesulitan mencari pekerjaan. Nah, stigma negatif ini juga dapat mempengaruhi masa depan siswa, misalnya saat mencari pekerjaan. Nah, lalu dampak yang terakhir adalah dampak psikologis. Nah, contohnya stres dan kecemasan. Siswa yang sering melawan guru mungkin mengalami stres dan kecemasan yang tinggi. Nah, selanjutnya ada perilaku agresif. Perilaku melawan guru dapat menjadi pertanda adanya masalah emosi yang lebih dalam, seperti kemarahan ataupun frustasi. Nah, lalu contoh yang terakhir adalah penurunan harga diri. Siswa yang sering mendapat teguran atau hukuman karena melawan guru dapat mengalami penurunan harga diri. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan upaya bersama dari semua pihak. Adapun beberapa solusi yang dapat dilakukan antara lain, yang pertama yaitu dengan membuka ruang bagi siswa untuk menyampaikan pendapatnya. Nah, lalu yang kedua yaitu dengan memberikan pelatihan kepada guru mengenai cara berkomunikasi yang efektif dengan siswa, sehingga kita dapat mengurangi resiko-resiko terjadinya kasus anak didik yang melawan terhadap gurunya. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu dengan menyediakan program konseling bagi siswa yang mengalami kesulitan, dan yang terakhir yaitu peningkatan lingkungan belajar. Nah, dengan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan menyenangkan, maka siswa pun akan merasa nyaman dan aman. Menghormati guru adalah sebuah kewajiban. Namun, siswa juga memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya. Dengan saling memahami dan bekerja sama, maka kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang produktif dan juga harmonis.